Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Dr. Maimun Sumo, MPD, dosen tetap program studi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada komponen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar fisika dengan kode mata kuliah MKFIS 041 yang berbobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan bahan ajar fisika berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta menyelesaikan permasalahan pembelajaran fisika. Adapun CPMK mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip dan karakteristik bahan ajar fisika dalam memecahkan permasalahan atau masalah pembelajaran fisika. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning atau CTL dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau BBL. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dirancang dengan 3 tahap, yaitu tahap persiapan, kemudian kegiatan kolaborasi dan asesmen atau PKA. Tahap pertama yaitu persiapan. Pada tahap ini saya menyiapkan materi perkuliahan, mengembangkan RPS, merancang LKM, dan merancang sistem penilaian. Tahap kedua, kolaborasi. Pada tahap ini, mahasiswa membentuk kelompok, terlibat aktif berdiskusi, mencari informasi yang relevan, termasuk mempelajari materi yang sebelumnya disiapkan oleh dosen dan bisa diakses oleh mahasiswa melalui Google Sheets maupun sistem akademik terpadu atau SIBAT. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu asesmen. Pada tahap ini, asesmen dibagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan berupa observasi, pengamatan tingkat partisipasi mahasiswa, kuis atau latihan. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan dengan ujian tengah semester, ujian akhir semester, untuk mengukur ketercapaian CPMK mahasiswa. Adapun referensi utama yang digunakan yaitu buku yang berjudul The Systematic Design of Interaction serta berbagai sumber pendukung lainnya yang relevan. Pembelajaran ini juga didukung hasil penelitian dosen yang telah menghasilkan luaran artikel ilmiah yang terbit pada Jurnal Nasional dengan akreditasi Sinta 2 dan Sinta 3 sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar fisika dengan materi pertemuan kedua, analisis pembelajaran fisika berdasarkan karakteristik dan prinsip bahan ajar fisika. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya pada siang ini?
Alhamdulillah ya. Sebelum dimulai pelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar fisika, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, pada siang ini ya, kalian itu ini masuk semua ya? Masuk semua. Oke. Terlebih dahulu kalian silahkan melakukan e-presensi absen digital berbasis sistem akademik terpadu atau yang disingkat dengan SIMAT. Silahkan melakukan e-presensi dari HP masing-masing. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya saya sudah mengajar tentang pengembangan bahan ajar mulai dari definisi, kemudian ciri-ciri dari bahan ajar, kemudian jenis-jenis bahan ajar dan lain sebagainya ya di pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat tentang apa itu bahan ajar? Silakan ngacungkan tangan. Oh ya, satu silakan. Bahan ajar adalah segala bentuk materi, informasi, alat maupun sumber belajar yang disusun secara sistematis untuk membantu proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Oke, bagus ya, masih ingat ya. Berarti bahan ajar itu adalah segala informasi ya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran atau membantu tujuan pembelajaran ya. Bahan ajar itu bisa juga berupa lembar kerja peserta didik atau dikenal dengan apa? LKPD gitu kan ya. Kemudian ada yang berbasis e-book atau buku digital, kemudian buku cetak ya dan penunjang lainnya ya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan referensi ya tentang bahan ajar itu. Kalian sudah membacanya sebelumnya ya? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Nah, pertemuan kedua ini akan menyampaikan tentang karakteristik ya, kemudian prinsip-prinsip bahan ajar ya, terutama bahan ajar apa? Fisika, gitu kan ya, karena ini adalah prodi pendidikan fisika, gitu kan. Nah, ini kalian ini kan nanti bakal jadi guru ya, insya Allah ya. Maka nanti akan kalian bisa mengembangkan bahan ajar fisika secara mandiri gitu kan ya. Nah, pengembangan bahan ajar fisika itu harus disesuaikan dengan apa? Tujuan pembelajaran ya, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi dari siswanya gitu kan ya. Kemudian harus disesuaikan juga dengan apa? Kompleksitas apanya? Materi gitu ya, kompleksitas materinya. Nah, tujuan pembelajaran pada siang ini ya, yang pertama adalah menganalisis karakteristik dan prinsip-prinsip bahan ajar fisika. Kemudian yang kedua yaitu kalian mampu memecahkan masalah ya terkait dengan pembelajaran fisika di kelas ditinjau dari bahan ajar. Nah untuk selanjutnya mari kita simak terlebih dahulu ya video ya. Oke.
Oke, sudah menyimak video yang ditampilkan? Ya. Nah, sekarang apa yang kalian amati dari kegiatan guru mengajar kalau dikaitkan dengan bahan ajar yang digunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, silakan kalian diskusikan dengan temannya. Kemudian sebelumnya membentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Kelompoknya ini ada berapa orang? 15 ya. Ada 15 orang ya. Masuk semua 15. Maka di sini satu kelompok itu ada 5 ya. Jadi jadikan 3 kelompok saja. Nah, waktunya sangat singkat. Silahkan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ini adalah kelompok 1 ya, langsung. Ini adalah kelompok 2, yang di sana adalah kelompok 3, gitu kan ya. Silahkan membentuk kelompok. Langsung membentuk kelompok. Nah, kelompok 1 mana? Nah, ya ini silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, silahkan. Ininya diputar ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2, kelompok 3 di belakang. Ya, silahkan. Oke. Bentuk kelompok. Oke, sudah selesai ya membentuk kelompok ya. Nah, kalian sudah menerima yang namanya lembar kerja mahasiswa ya. Nah, di situ diperhatikan ada identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, kolaborasi, kemudian investigasi atau penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan solusi refleksi ya. Nanti kalian itu dimulai dari identifikasi masalah. Nah, itu ditulis ya dari video yang ditayangkan tadi, gitu kan ya. Masalah apa yang kalian amati saat guru mengajar ditinjau dari penggunaan bahan ajar fisika, gitu kan ya.
Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Nah, nanti itu kalian mencari informasi atau mempelajari materi tentang pengembangan bahan ajar, sediakan HP. Kemudian di LKPD-nya sudah disediakan QR code ya. Nanti di-scan lalu dipelajari gitu kan ya. Oke, nah silahkan dimulai dari sekarang. Bisa muncul ya? Iya, muncul. Oke. Bisa di-scan. Jika ada kesulitan, acungkan tangan, ya, bisa ditanyakan, ya. Oke, sudah selesai kira-kira? Sudah, oke. Kalau sudah silahkan saya minta perwakilan dari kelompoknya satu saja untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian pelajari, informasi apa yang sudah kalian temukan melalui sumber-sumber belajar yang sudah kalian cari dari tadi, ya. Kira-kira kelompok berapa yang bersedia maju terlebih dahulu? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 ya, silahkan kelompok 1 ya. Maju ke depan ya. Ke depan. Oke. Nah, di sini menghadap ke temannya. Silahkan. Di sini. Ya, gak apa-apa lah. Sana, ke sana. Nah, ya, silahkan. Berdasarkan diskusi dari kelompok 1, yaitu yang pertama tentang identifikasi pembelajaran fisika pada materi gerak vertikal. Nah, dari kelompok 1 ini Bapak menemukan 2 hasil identifikasi. Yeah. Nah, yang pertama itu dalam video tersebut itu guru sudah mendemonstrasikan tentang gerak vertikal. Nah, hasil identifikasi yang kedua itu guru itu sudah menggunakan bahan ajar sederhana, di mana tujuannya itu untuk menarik perhatian siswa. Namun bahan ajar yang digunakan itu belum memadu proses investigasi masalah seperti kayak mencari informasi ataupun merumuskan masalah. Nah, yang kedua itu tentang berdasarkan hasil pendalaman materi tentang karakteristik pembelajaran yang baik dengan menggunakan bahan ajar. Nah, dalam video yang sudah ditayangkan tadi, itu guru masih belum sepenuhnya memperhatikan tentang karakteristik
materi maupun karakteristik siswanya. Nah, solusinya yaitu yang pertama, guru itu sebaiknya ketika menampilkan demonstrasi itu menggunakan video yang nyata atau video yang real, di mana itu untuk membuat siswa itu memiliki ketertarikan dan mampu memancing kemampuan berpikir siswa, mampu berpikir gimana kok bisa seperti itu. Yang kedua itu ketika guru itu bisa menggunakan bahan ajar yang menarik untuk diskusi. Contohnya kayak lembar kerja peserta didik atau biasa kita sebut dengan LKPD. Seperti itu, Pak. Oke. Silahkan, mungkin dari presentasi temannya ini ada yang ingin bertanya. Silahkan ngacungkan tangan. Silahkan. Sebutkan namanya ya, kemudian pertanyaannya. Oke. Berdiri ya, kalau bertanya. Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Sobat Roma dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah materi dalam pembelajaran fisika dibuatkan bahan ajar berupa LKPD yang sama? Mungkin hanya itu, terima kasih. Oke, itu sudah dimengerti pertanyaannya ya? Sudah. Ya, silakan kalau mau dijawab. Menjawab dari pertanyaan kelompok 3. LKPD di sini itu bisa digunakan pada semua materi, namun harus memperhatikan kemampuan siswanya dan karakteristik si materi tersebut. Oke, gimana ya? Sudah bisa diterima ya jawabannya? Bisa. Oke, nah silakan disimpulkan dari presentasi yang kalian sampaikan, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, ketika guru itu memberikan bahan ajar, yang pertama itu guru itu harus mampu mengetahui kemampuan siswa dalam kelas tersebut dan harus memperhatikan tentang karakteristik materi yang sedang diajarkan. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu ke kelompok berapa ini? Kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, bahwa bahan ajar yang digunakan di dalam fisika itu ya harus memperhatikan beberapa karakteristik ya. Yang pertama itu dari segi materinya ya. Kalau misalnya materinya itu adalah menggunakan listrik gitu kan ya, apakah sama LKPD-nya dengan materi gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus beraturan? Nah, ditinjau dulu dari kompleksitas materinya. Yang kedua apa? Dari kemampuan siswa ya, dari kemampuan siswa. Nah, guru itu ya sudah tahu kan ya, siswanya itu dari pertemuan pertama, kedua, ya, ketiga sudah tahu bahwa siswa saya ini mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, maka harus disesuaikan LKPD yang dibutuhkan itu apa, gitu kan ya. Yang ketiga itu apa? Jangan sampai keluar dari apa? Dari capaian pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran itu apa? Ya, maka di situ nanti disusun LKPD-nya. Bisa dipahami ya? Oke, tentang bagaimana cara menyusun LKPD nanti, gitu kan ya? Oke, nah selanjutnya kegiatan refleksi ya. Apa yang kalian peroleh ya dari pembelajaran siang ini? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Oh iya, silakan berdiri ya. Sebutkan namanya, berdiri ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Bapak bahwa penggunaan bahan ajar dan fisika itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa seperti usia, gaya belajar, dan lain-lain. Selain itu,
penggunaan bahan ajar fisika ini harus disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan diajarkan untuk menstimulus kemampuan berpikir siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jawabannya sangat bagus ya, bahwa pembelajaran fisika itu jika didampingi dengan bahan ajar maka harus memperhatikan beberapa hal seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, yaitu harus memperhatikan siswa ya, kemudian memperhatikan gaya belajarnya siswa, umur siswa, kemudian usia ya, usia siswanya, kemudian kompleksitas materi yang akan diajarkan, gitu kan ya. Oke. Nah, dari sekian materi ya yang kalian sudah pelajari, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengembangan LKPD atau bahan ajar ya, bahan ajar itu bisa juga LKPD ya, kemudian bisa juga menggunakan e-book ya, buku, modul ya. Itu harus memperhatikan beberapa hal ya sebelum melakukan pengembangan bahan ajar atau menggunakan bahan ajar yang ada, gitu kan ya. Memperhatikan dari materinya, memperhatikan kemampuan siswa atau kompleksitasnya, kemudian homogenitas siswa, kemudian memperhatikan masalah apa yang akan dipecahkan ya ketika nanti itu menyampaikan materi ya. Tentunya harus masalah yang bersifat autentik, gitu kan ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian ya, saya sudah sediakan ya tes ya atau tugas. Nanti kalian itu bisa diakses ya melalui sistem akademik terpadu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian itu akan mempelajari tentang dasar-dasar pengembangan bahan ajar fisika, gitu kan ya, untuk di pertemuan selanjutnya. Namun terlebih dahulu kalian itu harus belajar dulu di rumah nanti, gitu kan ya. Kemudian yang kedua harus kerjakan uji kompetensi yang sudah saya siapkan kan ya, untuk mengecek pemahaman hari ini sampai mana, begitu. Paham ya? Oke, mungkin terakhir masih ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan ini? Apa sudah paham? Nah, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Demikian perkuliahan yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah pengembangan bahan ajar fisika siang ini. Mudah-mudahan kalian itu bisa memahami kemudian menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Namun sebelum diakhiri, mari kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.